Shalom, haleluya. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali renungan pada pagi hari ini tanggal 19 Maret 2021. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-21 sampai yang ke-30. Saya akan membacakan untuk kita sekalian Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-21 sampai yang ke-30. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu, yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti dan mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan. Terlebih daripada itu, kita bersama dipimpin oleh Roh-Nya untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak ibu saudara-saudari, melihat satu bagian firman Tuhan yang saya baca ini adalah bukan firman Tuhan yang asing begitu ya. Ini bagian dari Injil Sinoptik dan saya percaya saudara pun sudah pernah membacanya. Lebih daripada itu mungkin saudara sudah cukup tahu alur ceritanya. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita melihat setelah 2 kali menyinggung ada pengkhianat di antara para muridnya. Kalau saudara membaca dari ayat sebelumnya ya, pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-18 menyinggung tentang bagian ini. Kini Yesus menyatakan ada seorang muridnya yang akan mengkhianati dia seperti ayat yang ke-21 tadi. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita bisa melihat di sini saudara, keseriusan ucapan Yesus ini terlihat dari perkataan yang ia sampaikan saudara. Di mana ada kata sesungguhnya. Kata sesungguhnya ini menjelaskan atau menunjukkan bahwa Yesus sebenarnya sangatlah sedih saudara. Ia sangat sedih bukan karena takut konsekuensi pengkhianatan itu. Ia akan ditangkap dan dibunuh. Bukan itu saudaraku yang membuat Yesus sedih. Tetapi Yesus sangat sedih karena seorang muridnya yang sekian lama bersama-sama dengan dia, tetapi memilih jalannya sendiri. Ia tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita melihat dari bagian ini tadi saudaraku, tanpa menyebut namanya, Yesus melakukan gerakan simbolik ya, yang hanya dimengerti oleh siapa? Yudas. Ayat yang ke-26 tadi saudaraku. Tindakan Yesus ini konfrontatif saudaraku. Itu direspon oleh Yudas dengan membiarkan dirinya dikendalikan oleh
iblis. Mereka tidak mampu merasakan keprihatinan yang dialami oleh pribadi Yesus Kristus. Bahkan saudara-saudarinya dikasih Yesus Kristus, ya, murid yang paling dikasihinya, yang saat itu duduk di sampingnya pun tidak menyadari hal ini. Banyak penafsir Alkitab setuju bahwa murid ini adalah Yohanes, begitu ya, penulis Injil ini. Kalau kita bisa melihat ayat yang ke-24 sampai yang ke-25 tadi, saudara. Murid Yesus beranggapan kepergian Yudas itu untuk membeli keperluan persiapan perayaan Paskah. Ya, karena Yudas pada waktu itu posisinya sebagai salah satu di antara murid-muridnya yang memegang uang kas, kan begitu. Jadi tidak pernah mereka itu beranggapan bahwa Yudas lah yang nanti akan menyerahkan Yesus Kristus, ya. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, dari Injil Yohanes ini menuliskan komentarnya tentang Yudas Iskariot secara kilas balik. Kalau saudara nanti ada waktu boleh kembali dari pasal yang sebelumnya, saudaraku, pasal 12 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Ini memberitahukan bahwa motivasi Yudas mengikut Yesus patutlah dipertanyakan. Selama ini Yudas bersama-sama dengan Yesus. Lain daripada itu, saudaraku, Yudas juga yang bersama-sama dengan murid-murid Yesus, posisinya juga bersama dengan Yesus yang pastinya, kan begitu, saudara. Cukup tahu apa yang dilakukan Yesus. Mengerti apa yang dilakukan Yesus Kristus. Seharusnya tidak ragu lagi mengenal Yesus Kristus. Tetapi melalui apa yang akan terjadi, mendekati di mana memang masa-masa penyaliban Yesus Kristus, justru salah satu daripada muridnya yaitu Yudas Iskariot itu sendiri yang menyerahkan Yesus. Patutlah melalui Injil Yohanes ini boleh dikatakan cukup dipertanyakan kedekatan Yudas dengan Yesus. Cukup dipertanyakan pengenalan pribadi Yudas dengan Yesus. Walaupun ia menerima banyak kesempatan sebenarnya, saudaraku, untuk mengenal dan mempercayai Yesus. Namun kita bisa melihat Yudas tidak menggunakannya dengan baik. Waktu dan kesempatan yang selama ini bersama-sama dengan Tuhan. Namun justru Yudas tidak mengenal Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Dengan hati yang mau diupahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, Yudas memilih jalannya sendiri. Ini mengingatkan kita bahwa pengkhianat bisa muncul dari umat Tuhan, bisa saja. Peristiwa ini mengingatkan kita, terkadang di kalangan anak-anak Tuhan pun masih banyak orang-orang yang bukan hanya sekedar menyakiti perasaan orang-orang yang percaya kepada Dia, namun menyakiti hati Tuhan juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan hindari menjadi orang Kristen yang hanya dekat dengan Tuhan, namun kita dekat dengan Tuhan hanya sekedar sebatas rohani yang semu atau rohani yang emosional, yang kita tidak ada kesungguhan hati mengenal pribadi Dia. Kita harus memberi komitmen penuh untuk percaya kepada Yesus dan setia mengikutnya tanpa pamrih. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, renungan pada pagi hari ini sungguh luar biasa mengingatkan saya dan saudara. Melalui peristiwa masa Lent yang mendekati Jumat Agung dan Paskah nantinya. Mengingatkan saya dan saudara, apakah kita selama ini menjadi anak-anak Tuhan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang mengenal Dia katanya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh tinggal di dalam Dia? Mari kita bersama koreksi pribadi kita masing-masing. Janganlah menjadi anak-anak Tuhan yang hanya sekedar sebatas mengenal secara teori.
Namun belajarlah dengan penuh komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan. Boleh tinggal di dalam Dia. Hidup di dalam kebenaran. Kelahiran baru. Dan kita boleh mengakui Yesus Kristus pribadi yang boleh menyelamatkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Santi Cubu. Shalom.